Jumpa lagi untuk para sahabat AJB MOV yang budiman, dimanapun Anda berada. Simak kabar dari Kokokek Lorong Angkasa, YOT Maumere Flores. Restoratif Justice untuk Manto dan Gemeni. Para sahabat AJB MOV yang budiman, kasus penghinaan Manto sebagai Wakil Ketua DPRD Sika terhadap peserta aksi dari mahasiswa GMNI sudah dilaporkan ke Polres Sika beberapa hari yang lalu. Dugaan saya kasus ini melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Ini tentu Anda merasa heran dendanya demikian kecil. Ini adalah rumusan pasal yang dibuat pada zaman kolonial, sehingga ketika diterapkan pada saat ini harus terjadi konversi berdasarkan harga yang layak pada saat ini. Publik tentu berharap proses hukum atas laporan ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat memenuhi tujuan penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, dengan tidak mengurangi tujuan penegakan hukum tersebut di atas, saya menganjurkan kepada penyidik Polres Sika untuk menawarkan kepada para pihak yang bersengketa, pelapor dan terlapor, agar menggunakan mekanisme penyelesaian keadilan restorasi atau restoratif justice berdasarkan surat edaran Kapolri nomor 8/7/2018. Saya bersimpati saja kepada Manto sebagai terlapor atau pelaku, yang juga adalah Wakil Ketua DPR itu tentu memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab publik yang harus dijalankan secara intensif demi kepentingan rakyat. Sehingga konsekuensi hukum berupa kurungan harus dihindari agar tidak mengganggu hal-hal tersebut. Saya juga menaruh hormat dan percaya kepada GMNI yang tentu memiliki kesadaran moral yang tinggi dan mampu berpikir etis secara terukur, melampaui rasa sakit hati dan terhina akibat pernyataan Manto sebagai terlapor atau tersangka beberapa waktu lalu itu, sehingga bisa mempertimbangkan tawaran ini demi kepentingan publik yang lebih besar. Kasus ini secara material memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice, karena apabila dilakukan restoratif justice tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, para pihak pelapor dan terlapor tidak sulit untuk diajak berdialog dan melepaskan hak menuntut di hadapan hukum. Kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana ringan, pelaku bukan residivis, dan prosesnya masih berada pada tahapan penyelidikan dan penyidikan atau belum adanya SPDP atau surat perintah dilakukan penuntutan. Secara formil,
Ada beberapa hal, namun untuk kepentingan ini saya menekankan pada poin yang menegaskan bahwa pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab ganti rugi atau dilakukan secara sukarela. Dalam restoratif justice, tanggung jawab kompensasi dan ganti rugi mutlak dilakukan oleh terlapor atau pelaku penghinaan ini karena telah secara sengaja maupun karena kelalaiannya telah mengeluarkan kata-kata teriak-teriak seperti babi kepada masa aksi mahasiswa dan dari GMNI. Kata-kata ini patut diduga telah merendahkan martabat dan menimbulkan rasa hina bagi kalangan mahasiswa GMNI dimaksud. Lalu pertanyaannya, apakah dengan mekanisme ini ada jaminan terpenuhinya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan? Jawabannya ya, karena terlapor atau pelaku harus mengakui kesalahannya melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP dan menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya menjalankan pertanggungjawaban hukum, yaitu memberikan kompensasi dan ganti rugi terhadap korban melalui mekanisme restoratif justice berdasarkan SK atau surat edaran Kapolri tersebut. Di sini unsur kepastian hukum terpenuhi. Unsur keadilan, prinsip equality before the law, persamaan hak di hadapan hukum pun terpenuhi. Manto sebagai wakil ketua DPRD tanpa diskriminasi tetap menjalankan tanggung jawab hukum berupa pelaksanaan sanksi, kompensasi, dan ganti rugi terhadap korban untuk rehabilitasi nama baik dan pemulihan martabatnya. Kemudian unsur kemanfaatannya. Diharapkan dari penerapan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus ini, Manto sebagai wakil ketua DPR dan pelaku dapat mengalami efek jerah. Lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata dan bertindak di masa-masa yang akan datang. Hal yang sama juga berlaku bagi pejabat dan aparat publik lainnya di masa yang akan datang. Efek kemanfaatan juga diharapkan terjadi pada kesadaran publik untuk tidak segan-segan melakukan proses hukum atas pernyataan dan tindakan pejabat publik yang melanggar hak-hak dan merendahkan martabat manusia. Salam damai dari AJB MOF. Tabe.